بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini. Majelis KIF virtual IKD yang mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesempatan kita untuk bisa menggapai apa yang menjadi dambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat beliau yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia yang insya Allah bisa mengantarkan kita hidup lebih berderajat. Dan ini tema kajian akhlak kita malam hari ini, agar hidup lebih berderajat. Dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hidup berderajat itu sebenarnya adalah akibat dari akhlak kita yang mulia. Jadi akhlak mulia adalah wujud dari tingginya derajat hidup seorang muslim. Jadi menggambarkan derajat hidup itu ada pada akhlak yang mulia. Dan bicara tentang derajat hidup ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan pengaruh dalam wujud pengertian tentang hidup yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, belum memiliki derajat yang tinggi dalam hidupnya. Jadi kalau kita gambarkan orang yang tinggi derajatnya itu ya seperti kita lihat gambar ini. Mungkin teman-teman paham ini di mana ini. Saya nanya Mas Evan, di mana ini Mas Evan? Kurang Iya, tahu kalau sih. suka jalan-jalan tahu ya. Di mana Mas Evan? Kurang tahu itu. Flyover ya. Apa-apa. Oh, kurang tahu ya. Tapi mestinya pernah lewat lah di sini. Ini flyover Jombor. Pernah lewat Mas Evan? Ya, ini kan kalau lurus ini ke arah Purworejo. Nah, kalau yang belok kanan ini nanti ke arah Jalan Magelang. Ini ke arah Ring Road Barat. Ini kan foto dari ketinggian. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita foto dari ketinggian? Kita lebih memahami apa yang ada di bawah. Iya, melebihi fahamnya kita kalau kita ada di bawah. Jadi meskipun kita di bawah, kita tidak akan bisa mengerti lebih bila dibanding kalau posisi kita di atas. Ya, ini kan kalau kita terus ke arah barat ini ya. Ya, ke arah barat, di sini kan ada pohon beringin dan di sini ada jalan. Iya, ya, kalau terus nanti kita bisa sampai di bagian belakangnya JCM. Saya kerap kali lewat jalan ini ya, ke area MMTC juga ya, bagian belakang. Ini ada rumah besar ini. Iya, ini ada rumah besar. Saya sering lewat rumah besar ini. Ya, karena cuma lewat ya saya hanya mengenali rumah ini bagian depannya aja. Ya, begitu kemudian kita menemukan foto ini dari atas, ternyata di belakang ini ada kolam renang. Yang saya tidak dan kita semua tidak akan bisa mengenali bahwa di rumah ini ada kolam renang, ya kalau kita cuma mengenalinya dari bawah. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa di ketinggian
kita bisa mengenali lebih banyak, memahami dan mengerti lebih detail daripada kita berada di bawah. Nah, maka demikian pula halnya ya, tentang derajat hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Derajat hidup itu ya, bisa membuat siapapun memahami apapun yang tidak difahami oleh orang-orang yang belum berderajat hidup. Yang belum berderajat hidup berarti belum memiliki akhlak yang mulia. Jadi derajat hidup membuat siapapun bisa memahami apapun yang tidak atau belum bisa dipahami oleh orang yang belum berderajat mulia, yang belum berakhlak mulia. Karena memang akhlak mulia itu menggambarkan derajat hidup seseorang. Ya, mungkin dulu kita belum bisa memahami kenapa saya kok harus berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu nasihat yang mungkin bagi banyak orang betul-betul nggak bisa dimengerti, bagaimana mungkin orang yang berbuat buruk kepada saya kok harus saya baiki. Iya. Nah, sebelum pengertian itu karena memang bisa jadi posisi kita masih di bawah. Begitu naik ke atas, iya, kita ngelihat lebih tinggi, kita akan paham kenapa kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Hal yang sama dengan ungkapan bahwa sakit itu adalah kasih sayang Allah, musibah itu adalah kasih sayang Allah. Mungkin kita juga belum bisa menerima ya, karena memang belum paham kok musibah adalah wujud dari kasih sayang Allah. Itu bisa jadi karena kita melihatnya di bawah. Begitu kita naik ke atas, iya, kita baru paham bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hikmah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagi orang-orang yang sudah menggapai derajat hidup yang lebih tinggi, ya, di mana derajat hidup lebih tinggi itu bisa diperoleh lewat akhlak yang mulia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, derajat hidup yang tinggi ini sebenarnya adalah keniscayaan bagi siapapun yang dalam hidup ini tiada henti melangkah. Itu sebuah keniscayaan. Bagi siapapun yang dalam hidup ini, ya, tiada henti melangkah. Karena orang yang tidak pernah berhenti melangkah pasti akan sampai pada tujuannya. Dan kita semua menyadari bahwa hidup ini tidak boleh berhenti dari melangkah. Tidak boleh berhenti dari melangkah. Karena ya, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, hakikat hidup adalah perjalanan. Ya, kalaulah perjalanan berarti kita harus melangkah. Nah, melangkahnya adalah dari fitrah menuju ke fitrah. Kita mengulang sebentar, ya Bapak Ibu. Ya, melangkah ya, dari fitrah menuju fitrah. Ini melangkah dari fitrah lahir. Iya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, begitu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan wujud fitrah waktu lahir itu ada dua. Ya, fitrah pertama adalah bersih dari dosa. Setiap bayi itu lahir tidak membawa dosa setitik apapun. Kalau dia terlahir dari orang tua yang banyak dosa, anak tetap ya lahir dalam keadaan dia tidak punya dosa. Ini fitrah yang pertama. Fitrah yang kedua adalah fitrah bersihnya hati. Ya, dari segala kesombongan, kepikiran, kedengkian, ria, dan sejenisnya. Inilah fitrah yang ada pada diri kita waktu kita lahir. Dan setelah hidup pun berjalan seiring dengan waktu menjadi umur, dan akhirnya sampailah kita di titik akhir perjalanan hidup kita. Itulah yang disebut dengan titik kematian. Di mana pada saat kita mati, kita punya tugas untuk menjadikan mati kita mati dalam fitrah. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan fitrah mati. Kenapa mati harus dalam keadaan fitrah? Dan semua kita pasti ingin mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mati yang husnul khatimah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah mati yang betul-betul dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam artian waktu kita mati, itu kita nggak membawa dosa. Tidak ada dosa yang kita bawa. Kenapa? Kita sudah taubat. Ya, sudah taubat dengan taubat
nasuha. Bukankah kalau kita taubat dengan taubatan nasuha, dosa kita dihapus. Yang kedua, ya, pada saat kita mati, hati ini nggak ada dengki, nggak ada sombong, ya, nggak ada ria, ya, nggak ada kikir. Hati ini bersih. Ya, kalau nggak ada dosa dan hati ini bersih pada saat mati, itu pasti matinya mati yang husnul khatimah. Dan kalau nanti akan kita jumpai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, husnul khatimah ini ada kaitannya dengan darajatul hayah, dengan derajat kehidupan. Derajat kehidupan. Jadi kita mati dalam keadaan kita berderajat. Ini derajat kehidupan yang dikenal oleh Allah, bukan dikenal oleh kita yang tapi derajat hidup yang dikenal oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya kita mati dalam keadaan derajat kita derajat abrar, al-abrar. Derajat al-abrar adalah salah satu derajat yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memang menyebut derajat al-abrar itu adalah Allah. Di surat Ali Imran ayat 193, ya Allah mengajarkan doanya, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama al-abrar. Ya, doa ini menggambarkan bahwa orang kalau wafat dalam keadaan dia menjadi al-abrar, pasti wafatnya husnul khatimah. Ini salah satu darajatul hayya yang dikenal oleh Allah, yaitu al-abrar. Apalagi selain al-abrar ada, yaitu muslim. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran, ya, ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Apa makna muslim di sini? Bukan hanya sekedar orang Islam, enggak. Tapi muslim di sini sesuai dengan utuhnya ayat Al-Imran 102, maka muslim di sini memberikan gambaran adalah orang yang ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebelumnya ya alladzina amanu, berarti dia iman, yang imannya ini kemudian dibuktikan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Nah, sebenar-benar takwa artinya dia pasrahkan semua amalnya itu hanya untuk Allah. Inilah makna muslim. Jika orang meninggal dalam keadaan muslim, berarti dia sudah mengamalkan ayat ini. Matinya pasti husnul khatimah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi. Ini derajat hidup yang dikenal oleh Allah. Ada al-abrar, ada al-muslim, ada pula yang lain. Apa yang lain itu banyak Bapak Ibu. Ada derajat muhsin, mukhlis, mukhlas, muqarrabin. Ini adalah derajat hidup yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siapapun kita kalau meninggal dalam keadaan kita berstatus sebagai abrar atau muslim atau muhsin atau mukhlis, mukhlas, muqarrabin, maka insyaallah wafatnya kita wafat yang husnul khatimah. Nah, di kesempatan malam hari ini, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita ingin menyampaikan tentang kriteria derajat kehidupan yang disebut sebagai abrar. Iya, abrar. Sebenarnya derajat hidup abrar ini menggambarkan juga muslimnya seseorang, muhsinnya seseorang, mukhlisnya seseorang. Ya, karena satu derajat dengan derajat yang lain ini sebenarnya ada kaitannya. Satu menyempurnakan yang lain. Nah, kita ingin mengenal ya sejenak derajat al-abrar ini. Mari kita sama-sama memuhasabai diri kita, apakah kita sudah memenuhi kriteria al-abrar ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sosok al-abrar itu adalah sosok yang ketika dia berbuat baik, ya, itu betul-betul pilihan Allah SWT. Jadi dasar pertimbangannya dia melakukan amal kebaikan adalah karena pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Contoh salat. Apalagi di tengah-tengah lingkungan yang nggak ada yang salat, kemudian salat, dan salatnya ini pilihan Allah, ini yang nanti akan bisa mengangkat derajat. Pilihan Allah itu artinya kalau misal salat ya betul-betul ini semata-mata semata-mata pilihan Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang rajin salat, kenapa? Wah, ternyata dia ikut pemilihan apa
kebetulan daerahnya itu daerah santri, ya orang hanya akan memilih saya kalau saya melakukan amalannya santri, ya, salah satunya sholat. Berarti dia sholat ini pilihan siapa Bapak Ibu? Jelas bukan pilihan Allah. Dia sholat itu ya pilihan jadi apa? Bisa jadi itu pilihan untuk bisa mendapatkan rezeki. Tapi bisa jadi ada orang yang malu lah yang lain sholat, masa saya nggak sholat. Itu berarti dia sholat bukan pilihan Allah, tetapi pilihan manusia. Nah, sudah waktunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita benar-benar untuk menjadikan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah pilihan Allah SWT. Pengertian pilihan Allah itu ya saya melakukannya karena Allah suka. Itu dasar kita memilih amal adalah karena Allah suka. Makanya kita sebut sebagai pilihan Allah. Ini bukan pilihan yang lain. Pokoknya ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka dengan amal ini, ya, maka saya kemudian mengamalkannya. Kriteria yang kedua, ya, derajat al-abrar. Itu adalah ketika orang melakukan amal kebaikan, ada ikhtiar. Ada ikhtiar yang nyata untuk bisa mendapatkannya. Ada ikhtiar, dan semakin tinggi ikhtiar, ya tentu nilai kebaikan itu semakin tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kecil-kecilannya ikhtiar itu semisal kalau ada anak kecil usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun tapi sudah mandiri ke masjidnya. Nah, ceritanya dia mau Jumatan. Pas mau berangkat, ibunya manggil, "Nak, ini ibu titip ya uang, tolong dimasukkan ke kotak infak." Uang pun diterima oleh si anak dan dimasukkan ke kotak infak. Pertanyaannya, itu yang infak siapa Bapak Ibu? Anak atau ibunya? Ibunya. Kenapa? Karena yang berikhtiar adalah ibu. Kecuali kalau si anak ketika mau berangkat, dia menemui ibunya dulu minta uang. Ya, Bu, minta uang. "Oh, kamu ini mau Jumatan kok malah minta uang?" Iyalah, untuk infak. Ya, untuk infak. Oh, untuk infak. Ya udah nih, ibu kasih. Ya, maka uang infak itu pun dikasihkan. Itu infaknya ibunya atau infaknya anak? Karena memang dia niatnya adalah untuk, iya, ada ikhtiar maksudnya ya, pada diri si anak ini. Ikhtiarnya apa? Meminta kepada orang tua. Nah, jadi ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Yang ketiga, ini contoh ikhtiar. Orang kalau nggak berikhtiar, jadi nggak sholat. Jadi ini wujud dari ikhtiar. Nah, yang ketiga dilakukan karena kita mencintainya. Dilakukan karena kita mencintai. Jadi mencintai amal baik. Mencintai amal baik. Karena saya mencintai. Kenapa baca Quran? Saya cinta baca Quran. Dan cinta baca Quran itu ya semata-mata karena cinta kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena cinta kita kepada Allah. Nah, ini akan bisa membawa kita pada derajat al-abrar. Bukti kita mencintainya ya tentu akan nampak gitu ya. Jadi misal kalaulah dia mencintai Quran dan kemudian dia membacanya, kan dia membaca Quran itu sepenuh cinta. Sepenuh cinta. Nah, kalau sepenuh cinta berarti tidak mengenal bosan. Tidak pernah mengenal bosan. Orang yang baca Quran ya, tidak mengenal bosan, ya, tidak mengenal bosan, itu berarti amal baiknya sudah masuk kategori al. Nah, selanjutnya tanpa bercampur dengan keburukan. Jadi murni, tidak bercampur dengan keburukan. Dan ini memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amal baik kita ini tidak bercampur dengan keburukan. Karena sangat mungkin ya, orang beramal baik tapi amal baiknya bercampur dengan keburukan. Ya. Contoh yang mungkin kita bisa angkat adalah pada saat ta'lim ya. Pada saat ta'lim. Atau pada saat sholat berjamaah. Ya, ternyata imam bacaannya nggak enak, udah nggak enak, ya, lama pula.
imam kok sholat lama sekali. Sholat lama sekali. Nah, sholatnya itu amal kebaikan, tapi ngeluhnya itu amal keburukan. Nah, pribadi al-abrar itu dia tidak akan melakukan. Campur kebaikan dengan keburukan. Nggak bisa bagi sosok bernama al-abrar. Jadi nggak bercampur. Kalau contoh yang kita bisa lihat di Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal juz keempat. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan al-birra. Nah, al-birra itu adalah perbuatannya al-abrar. Al-abrar itu orangnya, al-birra itu perbuatannya. Dan al-birra sekali lagi adalah kebaikan tanpa keburukan. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan al-birru sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai. Sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya nyata bernilai akhirat. Ya, nyata bernilai akhirat. Itulah kebaikan dengan kualitas al-birru, yang orangnya akan mendapatkan gelar al-abrar. Ini ketika semua yang dilakukan itu betul-betul bernilai akhirat. Jadi waktu berpakaian, betul-betul pengen berpakaiannya bernilai akhirat. Waktu dagang, dagangnya bernilai akhirat. Waktu ngajar, ngajarnya bernilai akhirat. Waktu nyapu, nyapunya bernilai akhirat. Orang-orang yang melakukan amal dengan nyata bernilai akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka amal baiknya insya Allah bisa memiliki kualifikasi sebagai al-abrar. Nah, terakhir, Bapak Ibu, setelah ini kemudian kita diskusi, insya Allah, adalah berharap hanya yang Allah suka. Di semua amal baik kita itu, kita nggak punya harapan kecuali yang Allah suka. Berharap hanya yang Allah suka. Ada seorang alim, Bapak Ibu, yang dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam munajatnya itu dia seperti bertanya ya kepada Allah, tapi kemudian dijawab sendiri. Dan pertanyaannya, ya Allah, andai saya di akhirat nanti masuk surga, apakah engkau masih izinkan saya untuk sholat? Apakah engkau masih izinkan saya untuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sujud, ya, untuk beribadah kepadamu? Apakah engkau masih mengizinkan saya, ya Allah, ketika saya sudah berada di surga nanti? Andai ya Allah, ketika saya di surga kok sudah tidak ada sholat, sudah tidak ada sujud, sudah tidak ada ibadah, maka apa nikmatnya saya berada di dalam surga? Maka apa nikmatnya saya berada di dalam surga? Kenikmatan apa yang saya bisa rasakan kalau di surga kok saya sudah tidak lagi sujud, sudah tidak bisa lagi berdoa, sudah tidak lagi bisa berzikir, sudah tidak bisa lagi sholat. Ini berarti orang seperti ini, dia melakukan amal kebaikan itu harapannya apa? Yang Allah suka. Berharap hanya yang Allah suka. Bukan yang suka, bukan pula yang manusia suka. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Ya seperti ini tadi. Ulama yang munajat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa catatan tentang bagaimana kita bisa menggapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat tinggi itu menunjukkan gambaran tingginya akhlak seseorang atau mulianya akhlak seseorang. Demikian Mas Evan yang bisa saya sampaikan. Ya, ada waktu 20 menit nih. Mudah-mudahan cukup kita pakai buat diskusi. Sebenarnya saya kembalikan ke Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Tori atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada para peserta untuk
bagi yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya, mengirimkan di kolom komentar agar nanti bisa saya bacakan. Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan. Oh, sudah ada Ustaz, salah satu pertanyaan. Ini dari Haruki Wijayanti. Ustadz, bolehkah dijelaskan secara singkat tentang muhsin, mukhlis, mukhlas, dan muqarrabin? Nah, Ustadz. Oh iya, jadi sebenarnya hari ini kita spesifik bicara tentang al-abrar ya. Tapi ini ada pertanyaan dijelaskan tentang muhsin, mukhlis, mukhlas, muqarrabin. Sebenarnya masih ada yang lain ya. Ada siddiqin, ada syuhada, ada sholihin. Itu semuanya adalah menunjukkan derajat hidup seseorang. Nah, sebenarnya kata kunci dari semua nama ya yang menggambarkan derajat tinggi yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya adalah sama-sama menunjukkan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa singkatnya amal baik. Ya, amal baik. Nah, cuma kenapa kemudian jadi kalau kemudian ditanya siapa sih muhsin itu ya muhsin itu orang baik gitu ya, mukhlis ya orang baik, mukhlas ya muqarrabin, sholihin, syuhada, siddiqin, semuanya itu menunjukkan orang baik. Nah, cuma di dalam kebaikannya itu ada plus. Ya. Nah, plusnya ini yang nanti akan membedakan. Ya, plusnya plus apa? Nah, plus apanya ini ya, yang akhirnya kemudian membedakan apakah seseorang itu kemudian menjadi al-abrar, muhsin, mukhlis, mukhlas, muqarrabin, dan yang lain. Nah, cuma memang masalahnya kalaupun beda itu bedanya nggak jauh-jauh amat gitu. Ya. Sehingga sebagian bahkan dengan apa namanya dengan simpel mengglobalkan ya kalau seseorang itu sudah bisa mencapai derajat derajat abrar semisal si muhsin dia pasti pasti mukhlas dia pasti muqarrabin dia pasti yang lain. Nah, cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau mau kita rincikan ya, kalau al-abrar tadi ya kita sudah sampaikan gambaran plusnya. Nah, kalau muhsin, ya, muhsin itu kan urutannya dari muslim dulu ya. Kalau kita melihat hadis Jibril itu ya, Islam, ya, kemudian iman dan ihsan. Nah, kalau ihsan itu ya betul-betul merasa bahwa amal baik saya ini adalah amal baik yang saya lakukan ya semata-mata antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai lebihnya ihsan itu adalah ada pada satu keyakinan ya, yang sudah sampai pada rasa bahwa yang saya lakukan ini adalah sepenuhnya amal baik antara saya dengan Allah. Itu titik lebihnya seorang muhsin. Nah, kalau mukhlis, ya, itu titik tekannya lebih kepada mencukupkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat amal saya. Ya, cukup Allah yang melihat amal saya. Ya, jadi sudah tidak membutuhkan lagi yang lain. Cukuplah karena memang pengertian ikhlas itu adalah yang mencukupkan hanya Allah. Hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang membalas, hanya Allah yang memuji. Nah, kalau mukhlas, itu amal baik yang selalu disertai dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal baik yang selalu disertai dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau muqarrabin itu amal baik yang dilakukan oleh seseorang yang membuat dia merasa sangat dekat dengan Allah. Rasa dekatnya itu terasa betul. Itu berarti dia adalah orang yang muqarrabin. Itu kalau mau dibuat singkat ya penjelasannya. Begitu Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sujini. Assalamualaikum Ustadz.
mohon maaf, mau bertanya di dalam hati, di dalam hati saya itu juga ingin sekali memperbaiki diri. Di antaranya ya ikut pengajian ini dan usaha-usaha yang lain. Tapi dalam menjalankan ibadah kadang masih berat ke dunianya. Apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan hati menuju takwa? Seperti itu. Iya, yang harus dilakukan adalah terus melakukan usaha itu. Iya, terus melakukan usaha itu karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kita adalah prosesnya bukan hasilnya. Ya, prosesnya bukan hasilnya. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan kita di dalam melakukan amal itu. Nah, artinya progres amal kita itu akan naik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah seiring dengan bertambahnya tingkat mujahadah atau kesungguhan kita di dalam melakukan amal. Ya. Jadi yang kemudian harus kita tingkatkan adalah ininya, mujahadahnya, ya, kesungguhan kita. Jadi harus ada sesuatu yang nampak dalam amal kita, ya, yang penampakannya itu menunjukkan bahwa kita lebih sungguh-sungguh dibanding dengan kemarin. Ya, lebih sungguh-sungguh dibanding dengan kemarin. Itu yang nanti akan dilihat sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian hasilnya kok saya masih cenderung ke dunia, gitu, masih begini, ya masih rasanya kok dengan takwanya masih jauh gitu ya. Masih ada keinginan untuk menyanyiakan waktu ngobrol sia-sia. Nah, itu bagian dari proses. Iya, bagian dari proses. Jadi kalau di Quran itu Allah Subhanahu wa taala sering menyebut ya tentang ini di surat Al-Ankabut ayat terakhir ya, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi Allah akan memberikan hidayah, ya petunjuk ke jalan-jalan Allah itu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, untuk orang yang betul-betul berjuang. Jadi justru kalau semakin kita melihat amal kita tidak ada hasilnya, ya, yang membuat kita kadang jadi turun semangat. Iya. Tapi kemudian kita ingat ya, bahwa saya justru harus menampakkan kesungguhan saya, ya kita tetap akan lurus ya, akan melakukan amal kebaikan itu. Nah, sampai akhirnya Allah yang akan menunjukkan jalan-jalan kami untuk mendapatkan petunjuk. Dan di surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan famani tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan barang siapa yang mau menerima hidayah dan hidayah terima karena kesungguhan kita, zadahum huda, maka Allah akan tambahkan hidayah itu wa atahum taqwahum, dan Allah akan antarkan ya, orang-orang seperti ini pada derajat takwa. Dan takwa itu memang menjadi salah satu nama derajat yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya terus saja kita melakukan amal dengan menambah, melipat gandakan kesungguhan kita di dalam melakukan amal tersebut. Allah juga menguatkan di surat Ali Imran ayat 142, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk surga dengan amal-amal kalian, sementara Allah belum melihat mujahadah kalian dalam beramal dan belum melihat kalian termasuk orang-orang yang bersabar di dalam melakukan amal. Jadi terus saja beramal sampai nanti Allah yang akan mengaruniakan untuk kita derajat takwa melalui hidayah demi hidayah yang Allah berikan kepada kita. Begitu Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan. Semoga penjelasannya tadi bisa memudahkan ini untuk melakukan amal. Kemudian selanjutnya masih ada satu pertanyaan, mungkin ini yang terakhir. Ini dari KP Baru Santoso.
Ustadz izin bertanya, mohon penjelasan tentang makna matinul khuluq, berakhlak robbani. Kemudian satu lagi, Ustadz, mungkin bisa Ya. ini dulu Ustadz, yang terkait matinul khuluq dan berakhlak robbani. Mohon penjelasannya. Baik. Matinul khuluq itu sebenarnya menggambarkan tentang akhlak yang mulia, dan Rasulullah SAW di dalam menyebutkan akhlak yang mulia itu memang ada banyak istilah ya. Ada, kalau matinul khuluq itu sering kita dengar ya istilah tersendiri. Kalau Rasulullah itu menyebut akhlak yang mulia itu kadang dengan makarimul akhlak, ya, kadang dengan husnul khuluq. Ya. Nah, sebenarnya sih arahnya sama ya, ini menggambarkan sebuah akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Tentang husnul khuluq kita, bahkan Rasulullah SAW mengaitkannya dengan al-birru. Rasul pernah ditanya tentang mal-birru ya Rasulullah, apa itu al-birru? Rasul menyebut al-birru huwa husnul khuluq. Jadi itu pengertian dari matinul khuluq, ya, menggambarkan tentang akhlak yang mulia, sama akhlak yang baik. Nah, kalau berakhlak robbani, ya, robbani itu kan segala sesuatu yang disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah itu yang dimaksudkan dengan robbani. Nah, berarti berakhlak robbani adalah akhlak yang disandarkan ke Allah. Ya, dalam bahasa yang lain yang disebutkan oleh banyak ulama, ya, salah satunya saya pernah baca di buku yang disusun oleh beliau Said Al-Hawa, Said Hawa. Akhlak robbani itu memiliki makna at-takhalluq bi akhlakillah. Ya, bagaimana kita berakhlak itu dengan akhlaknya Allah. Akhlak dengan akhlaknya Allah itu, contoh sederhananya, Allah itu kan Maha Pengampun. Kalau Allah saja Maha Pengampun, atas dasar apa kita kok tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Ya, berarti mengampuni, memaafkan itu sebenarnya adalah bagian dari akhlak robbani. Ya, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Maha mengasihi, Maha menyayangi. Nah, kita pun kemudian mengasihi dan menyayangi siapapun. Di mana kita menyayangi dan mengasihi siapapun itu tanpa pernah berharap dibalas kasih sayang. Ya persis sama dengan Allah. Allah menyayangi itu kan tidak pernah berharap dibalas kasih sayangnya, enggak. Nah, maka kasih sayang yang robbani, kasih sayang yang menunjukkan akhlak robbani adalah pada saat kita menyayangi siapapun tanpa berharap kita disayang. Sehingga kalau seandainya ada orang yang menyayangi tapi berharap disayangi, itu belum menunjukkan akhlak robbani. Belum menunjukkan akhlak robbani. Nah, sekali lagi Allah itu menyayangi dan tidak pernah berharap untuk disayangi. Ya, termasuk juga suka berbagi dari akhlak robbani. Dan yang lain, yang biasanya akhlak robbani ini diambilkan dari mazahir jamaliyahnya Allah. Ya, fenomena keindahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kita punya kesempatan untuk bisa berakhlak, ya, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita betul-betul menjadi sosok yang berakhlak robbani. Begitu Mas Evan. Baik, jazakallahu khairan. Saya tadi dengan pertanyaan tadi, insyaallah sebagai penutup ya, karena tadi sudah terakhir seperti itu. Kayaknya Kemudian ada pertanyaan lagi sepertinya Mas Evan. ya ada lagi, Mas. Nggak apa-apa nih, Mas. Oh, nggak apa-apa. Belum jam Baik, 9 ini. baik. Satu lagi yaitu dari Ali bertanya, apakah setiap pilihan Allah itu bertentangan dengan nafsu? Apakah setiap pilihan Allah itu bertentangan dengan nafsu? Nah, itu tergantung nafsunya, ya. Kalau nafsunya masih nafsu la'ammaratun bisu', itu hampir bisa dipastikan pilihan Allah bertentangan dengan nafsu. Ya, hampir bisa dipastikan. Karena kalau pilihan Allah kan pasti tidak akan bernuansa asu', ya. Bernuansa buruk. Pilihan Allah itu pasti baik. Nah, sementara kalau pilihan nafsu itu buruk. Jadi kalau nafsunya masih nafsu la'ammaratun bisu', itu pasti pasti berlawanan. Sehingga dalam dalam penerapannya
seringkali memang kita melakukan amal yang semata-mata pilihan Allah itu kayak diseret-seret untuk pilihannya bukan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal karena pengen dipuji orang, ya karena takut ya dimarahi orang dan lain sebagainya. Nah itu menunjukkan berarti kita melakukan amal bukan karena pilihan Allah tapi pilihan nafsu. Jika pilihan Allah ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya yang karena berlawanan dengan pilihan nafsu, nah itu yang kemudian membuat orang menjadi berat. Ya, jadi berat. Ya, kayak semisal memaafkan kesalahan orang lain kan pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Nah, mungkin yang kemudian menjadi bahasan kita adalah gimana caranya agar kita ringan ya, memilih pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan pilihan nafsu itu. Nah, sebenarnya kalau soal bagaimana caranya, ya tidak ada cara yang lain kecuali kita membuktikannya. Itu cara terbaik bagi kita untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada yang baik adalah tentu kita tahu bahwa ini pilihan Allah, ini pilihan nafsu. Nah, ketika sudah tahu ya udah, yang diambil adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok berat? Nah, kalau berat, ya itu tanda berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mujahadah. Ya, untuk menunjukkan kesungguhan kita, ya, di mana kesungguhan itu yang kelak nanti akan melambungkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sebenarnya pilihannya pada saat kita dihadapkan kepada dua pilihan. Ya. Ini ada dua kotak. Ini isinya sama-sama makanan. Ini makanan ya masih hangat ya, dan enak. Kalau ini makanan yang sudah lama, ini hampir basi ini. Kita sudah tahu isinya. Logikanya kan kita pasti akan memilih yang enak. Hal yang sama sebenarnya dengan hidup. Dengan kita lihat aja mana nih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disukai oleh Allah adalah yang A, ya udah. Ya, kita tinggal pilih aja. Dan memilih itu adalah melakukan apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirasa berat, berarti ini kesempatan bagi saya untuk melipat gandakan kesungguhan kita. Dan tentang mujahadah ini sebenarnya pernah kita bahas pada materi tentang 5M itu. Ya karena memang tanpa mujahadah segala keinginan kita untuk menjadi baik itu hanya akan jadi mimpi saja. Ya, dan itu mujahadah menjadi semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan pada diri kita untuk bisa berjuang mengantarkan diri ini menggapai derajat kehidupan yang lebih tinggi yang kita sangat berharap pada ajal datang menjemput kita dalam keadaan kita sedang berada di derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Evan dan teman-teman semuanya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abmari yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan bisa menjadi amalan kita, bisa bermanfaat untuk hidup kita sehari-hari. Mungkin itu, mari kita akhiri kajian intensif virtual IKAD pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.